Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Pertiwi dari Prodi PGMI kelas 2D dengan NIM 12180820206. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Nasionalisme dan Kebangsaan dengan dosen pengampu Ibu Nur Haswinda, MPD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari nasionalisme dan demokrasi. Nah, kata nasionalisme demokrasi itu pasti sudah tidak asing lagi untuk didengar. Adapun, baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu nasionalisme dan demokrasi. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Pasti teman-teman sudah tahu kan apa itu nasionalisme? Baik, di sini saya akan menjelaskan ulang pengertian mengenai nasionalisme demokrasi. Adapun pengertian dari nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap yang harus dimiliki masyarakat Indonesia untuk mencintai tanah airnya. Adapun arti nasionalisme itu sangat banyak, ada dalam artian luas, sempit, dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adapun arti nasionalisme dalam artian sempit yaitu rasa cinta dan bangga terhadap tanah airnya yang sangat berlebihan sehingga menganggap bangsa lain itu rendah. Sedangkan nasionalisme dalam arti luas itu ialah rasa cinta dan bangga terhadap tanah airnya tetapi tidak memandang rendah bangsa lain. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, nasionalisme itu memiliki arti rasa cinta terhadap tanah airnya. Apakah teman-teman bisa memahaminya atau akan saya jelaskan ulang apa pengertian dari nasionalisme? Baik, pengertian nasionalisme itu ialah sikap atau semangat yang harus dimiliki masyarakat Indonesia untuk mencintai tanah airnya. Selanjutnya, tujuan dari nasionalisme. Nasionalisme itu hadir bukan tanpa alasan, melainkan ada tujuan di baliknya. Adapun tujuan dari nasionalisme itu ialah untuk mendorong kemauan dan kekuatan masyarakat Indonesia dan ketika menghadapi penjajahan dan mengobarkan semangat rela berkorban. Jadi, jika kita memiliki rasa nasionalisme di dalam diri kita dan jika negara kita ini dijajah oleh bangsa lain seperti Portugis, Spanyol, Jepang, maka kita akan memperjuangkan tanah air kita dan kita akan rela berkorban untuk memperjuangkan bangsa Indonesia. Selanjutnya, ada pun bentuk-bentuk dari nasionalisme. Yang pertama ada dalam nasionalisme kewarganegaraan, yang mana nasionalisme ini berasal dari aktifnya masyarakat. Selanjutnya ada nasionalisme etnis yang mana bersifat turun-temurun. Contohnya, Joko terlahir dari daerah Jawa atau suku Jawa. Pasti otomatis Joko tersebut akan menggunakan bahasa Jawa. Ya, benar sekali. Selanjutnya ada nasionalisme agama dan yang terakhir itu adalah nasionalisme budaya yang beranggapan pada suku, agama, ras, dan golongan. Adapun contoh dari nasionalisme itu yaitu yang pertama, mempersatukan bangsa Indonesia, yang kedua, melestarikan budaya, yang ketiga, ikut serta dalam upaya pembelaan negara, dan lain-lain sebagainya. Apakah teman-teman bisa memahaminya? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai demokrasi. Nah, pasti teman-teman sudah tahu kan Indonesia ini menganut sistem demokrasi. Apa sih arti dari demokrasi itu? Baik, di sini saya akan menjelaskannya. Demokrasi itu berasal dari kata demos dan kratos, yang mana demos itu artinya rakyat, sedangkan kratos itu artinya pemerintahan. Jadi, arti demokrasi itu ialah pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Benar sekali. Apa tadi? Ya, demokrasi itu ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat. Selanjutnya, tujuan dari demokrasi. Demokrasi ini lahir untuk menciptakan keadilan dan masyarakat Indonesia itu adil, sejahtera, adil dan makmur, yang mana lebih mengedepankan nilai keadilan dan kejujuran. Adapun tujuan dari nasionalisme itu yaitu yang pertama, kebebasan berpendapat. Jadi, jika suatu negara itu menganut sistem demokrasi, maka dia akan diberikan kebebasan dalam berpendapat. Yang kedua itu menciptakan keamanan dan ketertiban, yang mana dalam menyelenggarakan suatu sistem demokrasi itu diselesaikan dengan cara musyawarah. Selanjutnya, mendorong masyarakat untuk aktif dalam pemerintahan, contohnya pemilu. Nah, jadi masyarakat Indonesia itu jika menganut sistem demokrasi, maka dia harus aktif dalam menyelenggarakan pemilu atau pemilihan umum. Adapun ciri-ciri dari demokrasi, yang pertama itu memilih perwakilan rakyat, contohnya DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua itu menyelenggarakan pemilihan umum seperti yang kita selenggarakan pada saat ini, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, dan sebagainya. Yang ketiga itu, keputusan itu berlandaskan aspirasi masyarakat. Jadi, jika suatu pemilihan umum itu yang terpilih itu harus berdasarkan aspirasi masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir itu menerapkan ciri konstitusional untuk kepentingan bangsa Indonesia dan lebih mengedepankan haknya. Jadi seperti itu pengertian dari nasionalisme dan demokrasi. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman yang menontonnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.